Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, para habaib, para syarifah dimanapun berada, mudah-mudahan mereka semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Utamanya kepada Al Habib Zain dan juga kepada Habib Giyas, mudah-mudahan berkat anak cucu Nabi Muhammad kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kemuliaan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat anak cucu Nabi Muhammad kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama mengadakan tasmiyah yang biasanya kita baca ratib, kemudian kita membaca Aqidatul Awam. Malam hari ini kita libur, insyaallah kita lanjutkan pembacaan Aqidatul Awam dan pembacaan ratib. Malam Ahad akan datang di musolanya Pak Haji Sodikun. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir, amin ya rabbal alamin. Baru saja kita bersama-sama menyaksikan tasmiyah, yaitu pemberian nama anak yang bernama Fatimatus Zahra binti Munir. Enggak usah lengkap apa ya, binti Munir. Mudah-mudahan anak yang baru saja kita sama-sama saksikan pemberian nama dan ditasmiyai oleh Al Habib Zain, mudah-mudahan menjadi anak yang salihah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, anak merupakan satu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kewajiban orang tua yang pertama yaitu memberi nama anaknya yang baik. Enggak harus pakai bahasa Arab, pakai Jawa pun enggak apa-apa. Soeharto, orang yang banyak hartanya, jadi orang kaya, kan? Sodikun, orang yang jujur beliau, sehingga kehidupannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kejujurannya beliau menjadi orang-orang yang terangkat derajatnya, banyak hartanya, ahli ibadah luar biasa. Mudah-mudahan terus makin sugih. Margono. Margono ini bahasa Jawa. Jangan sampai kita salah paham. Margono ini luar biasa artinya. Margono terselip artinya banyak sekali, di antaranya cerdas. Makanya cerdas Sidin pernah jadi DPR PDI. Berhenti dari DPR jadi RT. Alhamdulillah. Yang penting punya jabatan. Cerdas, pekerja keras, dan orangnya setia. Nah, beruntung yang dapat suami Margo. Yang mau daftar bisa lewat saya.
Yang mau daftar bisa lewat saya. Maka kenapa kita harus beri anak ini nama yang bagus, nama yang mengandung arti yang bagus? Sebab nama itu merupakan doa. Makanya ketika Nabi Muhammad diberi nama oleh Abdul Muttalib, nama Muhammad, maka orang-orang Quraisy mereka pada protes. Kenapa? Tidak ada satupun dari anak-anak mereka yang namanya Muhammad. Maka ketika ditanya Abdul Muttalib alasan memberi nama Nabi Muhammad dengan Muhammad, berharap beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di langit maupun di bumi. Maka apa yang diinginkan oleh Abdul Muttalib menjadi kenyataan. Nabi Muhammad seorang nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala baik oleh penduduk langit, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala maupun penduduk bumi. Nama yang bagus di antara yang diberikan contoh oleh Nabi Muhammad, kata Nabi, khairul asma ma ubbida wa ma humida. Apabila laki-laki. Kata Nabi, sebaik-baiknya nama, yaitu nama yang didahului oleh abd, hamba. Abdul Qadir, Abdullah, Abdul Mu'in, Abdul Rahim. Kalau Abdul Margono itu nggak ada. Ya. Jadi disematkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Abdul, Abdullah, Abdul Qadir, Abdul Rahman, Abdul Malik. Nah, kalau Abdul Margono nggak ada. Ya. Nggak ada juga. Apalagi Fahmi, nggak ada juga itu. Kemudian yang kedua, nama yang bagus yang diajarkan Nabi Muhammad, awalnya didahului abd, kehambaan. Yang kedua, yaitu ada Muhammadnya, Ahmad atau Muhammad. Muhammad Margono, wah, mantap. Atau Ahmad Margono, wah, mantap sekali. Ada Muhammad atau Ahmad. Kalau memang tidak seperti itu, bukan Abdullah, bukan Abdul Muttalib, bukan Muhammad, bukan Ahmad, ngikutin nama-nama orang yang telah sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Abu Bakar. Kan Abu Bakar. Walaupun bukan Abdullah, Abdul Qadir, Abdul Rahman, bukan Muhammad, bukan Ahmad, cuma Abu Bakar. Teman dekatnya Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan dipuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Abu Bakar, khususnya saya. Amin. Kan nggak apa-apa pengen dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal nggak pengen dipuji oleh manusia. Percuma, sama makhluknya, sama lemahnya, sama hinanya, percuma juga. Kemudian setelah orang tua memberikan nama yang bagus kepada anaknya, kemudian yang kedua, kewajiban orang tua yaitu memberi pendidikan. Tentunya dikenalkan dengan Nabi Muhammad SAW, dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan siapa Nabi Muhammad SAW dan apa misi yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad bersabda, "Addibu auladakum ala thalasi khisalin." Kata Nabi, didik anak kalian tentang 3 perkara. Ini kewajiban yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai anak kita lepas dari 3 hal ini. Silakan anak kita sekolahkan di Amerika. Kalau ya, silakan anak kita sekolahkan di Cina. Silakan anak kita sekolahkan di Penajam. Biar nggak jauh-jauh terus, masa jauh-jauh Penajam aja sebut. Silakan anak kalian sekolahkan di Simpang. Cuma jangan sampai dilupakan 3 perkara ini. Ini pesan dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, didik anak kalian. Didik ini bukan mengajari ya. Kalau mengajari beda dengan mendidik.
Kalau mengajari cuma diajari aja, selesai, diamalkan atau enggak ada urusan. Tetapi kalau mendidik, orang tua wajib untuk menuntun. Enak kita membaca qasidah burda, diajak anaknya supaya kenal dengan Nabi Muhammad SAW, supaya sering memuji Nabi Muhammad SAW. Ini namanya didik, bukan mengajar. Kalimatnya adibu, yaitu mendidik, menuntun anak agar mereka cinta terhadap Nabi Muhammad, yaitu cinta terhadap Nabi Muhammad. Seseorang tidak bakal ada perasaan cinta dalam hatinya apabila tidak kenal Nabi Muhammad. Sama dengan kita. Kita nggak bakal mengawini istri kita sekarang kalau kita nggak kenal. Yang belum kenal dengan perempuan, ya lama juga kawinnya. Santai aja, bagaimana ya? Kita gembira di dunia, insya Allah kelak di akhirat gembira juga. Bersama Rasulullah SAW. Tidak kenal, maka tidak sayang. Begitu pula. Tidak bakal kita ada rasa cinta terhadap Nabi Muhammad kalau kita nggak kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Maka wajib anak kita tuntun siapa sih Nabi Muhammad. Apa di antara kemuliaan Nabi Muhammad? Kita tahu, kita saat ini wujud, harta kita banyak, amin, Allahumma sholli. Ini berkat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wujud saat ini terkecuali karena Nabi Muhammad SAW. Datuk kita Nabi Adam wujud karena Nabi Muhammad. Aras wujud karena Nabi Muhammad. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka diwujudkan oleh Allah terkecuali dengan nur Nabi Muhammad SAW. Kita punya jasa terhadap Nabi Muhammad yang tidak bakal kita mampu untuk membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam ketika awal diwujudkan oleh Allah, kedua matanya diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat. Langsung Nabi Adam diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aba Muhammad. Tiba-tiba Nabi Adam paham kalau dirinya Aba Muhammad. Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah, Ya Rabb, lima kanaitani Aba Muhammad. Wahai Tuhanku, kenapa engkau gelari aku Aba Muhammad? Man huwa? Siapa gerangan Muhammad itu? Maka setelah Nabi Adam bertanya kepada Allah, karena dirinya digelari Aba Muhammad, dan siapa itu Muhammad, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, Ya Adam, huwa nabiyyun min dzurriyyatika. Nabi Adam belum dijadikan oleh Allah nabi, Nabi Muhammad sudah wujud nabi. Nabi Muhammad pertama kali diwujudkan oleh Allah berupa nur, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, Ya Adam, huwa nabiyyun min dzurriyyatika. Wahai Adam, kata Allah, Muhammad itu nabi dari keturunanmu. Laulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena dia, aku nggak bakal ciptakan engkau, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena dia, aku nggak bakal ciptakan aras. Kalau bukan karena dia, aku nggak bakal ciptakan bumi. Kalau bukan karena dia, jagat raya ini nggak bakal diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua penghuni alam ini, baik malaikat maupun jinnya, semua punya jasa terhadap Nabi Muhammad SAW, yang mana jasa tersebut tidak bakal bisa dibalas kepada Nabi Muhammad SAW.